Tuhan tidak pernah melihat siapa latar belakangmu. Tuhan sedang melihat bahwa engkau punya masa depan, potensi yang besar yang Tuhan sedang rencanakan. Amin. Saya tahu kalau saya ada di dalam rancanganmu, saya pasti berhasil. Saya tahu kalau saya ada di dalam rencanamu, saya akan sampai pada tujuan. Orang yang sabar itu tidak melihat keberhasilan. Orang yang sabar itu tidak melihat kesuksesan, saudara. Kalau dia mau sabar. Mari kita angkat Alkitab kita sebutkan bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saya mau berbicara tentang komitmen iman yang benar. Karena tema kita bulan ini adalah tentang komitmen. Surat Yakobus ini ditulis untuk orang-orang Yahudi yang sedang ada dalam perantauan. Atau orang-orang Yahudi yang sedang terserak karena sedang terjadi penganiayaan di Yerusalem. Orang-orang percaya teraniaya, termasuk juga Rasul Stefanus mati syahid di sana, dibunuh, dan pada akhirnya menyebabkan orang-orang percaya di Yerusalem harus keluar dari Yerusalem. Dan mereka ada dalam perantauan. Sehingga Rasul Yakobus sebagai pemimpin jemaat yang ada di Yerusalem bertanggung jawab untuk menasihati, bertanggung jawab untuk memperingatkan semua orang-orang percaya yang sedang ada di perantauan. Nah, surat Yakobus ini adalah surat umum, bersifat umum. Jadi saya juga sebagai perantau sangat relevan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kita semua sangat cocok karena kita di bumi ini semua adalah perantau. Amin. Komitmen iman yang benar. Yang pertama adalah dapat mengontrol lidahnya. Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Ya. Jadi orang yang punya komitmen yang benar mampu mengontrol lidah. Kenapa harus lidah? Karena yang menggerakkan semua aktivitas tubuh ini ada di lidah. Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Coba apa kebenaran firman Tuhan katakan? Lidah sesuatu yang tidak bisa dapat dijinakan. Lidah juga firman Tuhan katakan itu racun yang mematikan. Bukan sedikit orang cuma karena lidah ini saudara pada akhirnya bunuh diri. Ada banyak generasi yang milenial, generasi muda sekarang di sekolah karena sering dibully, sering dikatakan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya dia putus asa, bunuh diri saudara. Mengakhiri hidupnya. Jadi lidah ini bisa menghidupkan, bisa juga membunuh. Itu sebabnya orang yang punya komitmen yang benar harusnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif. Harusnya memperkatakan perkataan yang bisa membangun orang lain. Jangan bilang begini, saya lihat ini kok bisa ya. Lihat kok gaya saja ini, aduh kok ini muka yang tidak mau berhasil ini. Tidak bisa saudara. Ketemu orang lihat begini, kok orang luar biasa. Tuhan akan pakai kok. Pas dengar kata-kata itu, wah, saya akan berusaha ini. Hanya dengan lidah. Di sini diumpamakan lidah itu seperti baling-baling kapal yang dibawa itu. Cuma kecil itu dia bisa bawa badan kapal yang besar. Nah lidah ini kalau kita tidak bisa mengontrol saudara, bukan saja membinasakan orang lain, tapi juga bisa membinasakan diri kita. Binasa dalam arti lain adalah bisa membunuh karakter kita diri sendiri. Hidup kita. Belum melakukan sesuatu sudah bilang begini, aduh saya tidak mampu. Padahal belum coba. Coba dulu. Kalau tidak bisa berusaha. Karena saya yakin tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita orang percaya lakukan. Katakan amin. Kalau kita bisa punya komitmen di hadapan Tuhan,
bahwa segala sesuatu bisa Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, apa yang sulit, saudara? Sehingga lidah kita bisa juga membangun diri kita, membangun hidup kita, bisa juga membangun kehidupan orang lain. Bisa membangun anak-anak kita, bisa membangun istri kita. Lidah kita sangat berpengaruh kalau kita bisa mengatakan, Tuhan, kalaupun saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tahu kalau saya ada di dalam rancangan-Mu, saya pasti berhasil. Saya tahu kalau saya ada di dalam rencana-Mu, saya akan sampai pada tujuan, saudara. Saya selalu berpikir begitu. Lakukan saja, lakukan saja. Kalau saya tidak bisa, Tuhan pasti menolong. Kerja bagian kita, kerja bagian kita. Jangan bilang begini, aduh saya tidak bisa, saya tidak mampu. Aduh saya tidak lulus SD, aduh saya tidak lulus kuliah. Bisa membunuh karakter kita, saudara. Pendidikan itu penting, benar. Tapi usaha dan kerja keras jauh lebih penting daripada pendidikan. Kalau kita sekolah kemudian tidak mau berusaha dengan keras, pengangguran, saudara. Jadi pendidikan, skill itu sama-sama seiring sejalan, saudara. Itu sebabnya saya melihat banyak justru orang-orang. Bukan saya meremehkan pendidikan, saya sedang berusaha untuk tetap terus belajar. Tapi saya melihat orang-orang yang tidak sampai lulus sarjana, jauh lebih berhasil hidup mereka. Karena mereka berusaha mati-matian. Jangan kita justru memperkatakan sesuatu hal yang tidak baik untuk diri kita. Amin. Banyak hal, saudara. Kemudian yang kedua apa? Komitmen iman yang benar memiliki hikmat yang dari Tuhan. Coba saudara lihat kebenaran firman Tuhan ini, ya. Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, saudara. Lihat saja orang yang berhikmat, lihat saja, tidak usah diuraikan, ada di Alkitab ini. Kalau dia lemah lembut, kalau dia penuh kasih, itu hikmat dari atas. Dia bilang dia punya hikmat. Kalau perilakunya lebih buruk daripada preman, itu bukan hikmat daripada Tuhan, saudara. Orang yang berhikmat, hikmat yang dari atas, firman Tuhan bilang pertama-tama murni. Memberi murni, tidak menuntut balas. Bekerja murni sekalipun tidak dilihat oleh pemimpin, oleh atasan. Saya melakukan karena ini tugas tanggung jawab saya. Murni, orang yang punya hikmat dari atas, punya komitmen yang benar, itu dia melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, karena itu tanggung jawab yang Tuhan beri untuk dia. Dan yang ketiga, komitmen iman yang benar, menundukkan diri kepada Allah. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Orang yang punya komitmen yang benar di hadapan Tuhan, dia akan tunduk kepada Tuhan. Tunduk di sini dalam arti bahwa kita mau melakukan semua apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dalam Alkitab? Beribadah, bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, bersaksi, dan seterusnya dan seterusnya. Harus tunduk kepada Allah, karena firman bilang, kalau tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Kalau kita tunduk kepada Allah, iblis lari. Iblis ini tuyul pebos, jin pebos, yang di pohon-pohon pebos, yang di kali, yang di batu, yang pohon takut-takut itu. Lewat kali takut, pohon takut, pamali. Di sini firman Tuhan bilang dia punya bos, mau tunduk, saudara. Apalagi cuma yang kurcaci itu. Amin. Iblis ini pengacau, saudara. Dia bolos, dia punya bahasa Yunaninya. Di bahasa Ibrani bilang setan. Jadi bosnya, dia penguasa. Dia yang menguasa semua antek-antek di bawah kolong langit ini. Nah, kita belum ketemu bos, sudah takut, saudara. Belum iblis sudah takut, masih dia punya kurcaci ini. Tapi firman Tuhan bilang di sini, kalau kita tunduk kepada Allah, iblis lari, saudara.
Amin. Nah, apa kita mau takut Imai berat ini? Tidak usah takut saudara. Karena kalau kita tunduk kepada Tuhan, tidak ada siapapun di bawah kolong langit ini punya kuasa yang jauh melebihi Tuhan. Selanjutnya, apalagi firman Tuhan bilang? Habis tunduk kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Harus dekat dengan Tuhan saudara. Harus dekat dengan Allah supaya Dia dekat juga. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Siapapun kita, latar belakang kita, mungkin kita berpikir sekarang, aduh saya masih orang kecil, saya ini masih pegawai biasa, saya ini masih pekerja biasa. Sabar sudah. Ada waktu di mana kalau kita terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kamu pada waktunya. Tuhan tidak pernah melihat siapa latar belakangmu. Tuhan sedang melihat bahwa engkau punya masa depan, potensi yang besar yang Tuhan sedang rencanakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terus apa lagi? Pasal 4 ayat 17. Jika seorang tidak tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang yang punya komitmen yang benar, yang selanjutnya adalah mau terus berbuat baik. Katakan amin. Kalau kita punya komitmen yang benar, kita mau terus berbuat baik saudara. Berbuat baik apa yang kita bisa beri untuk orang lain? Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain? Terus berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik saudara. Alkitab bilang kalau kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, berdosa. Ternyata dosa di sini juga bukan karena kita melakukan hal yang tidak baik. Hal yang baik kita tidak lakukan berdosa. Bukan nanti ambil nyawa orang, bukan nanti maki orang. Tapi di saat kita tahu bagaimana harus berbuat baik tidak melakukan, kita berdosa saudara. Komitmen iman yang benar, sabar dalam penderitaan, ini sulit saudara. Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Komitmen iman yang benar. Yang kelima, harus sabar dalam penderitaan. Saudaraku salam Tuhan, mau bekerja itu panas, mungkin belum digaji dan lain-lain sebagainya. Sabar saudara. Sabar dalam penderitaan. Kita ikut Tuhan juga saudara. Ada proses. Ada penderitaan-penderitaan. Sabar. Ada hal-hal yang mungkin di dalam hati kita menyakitkan. Buat hati kita pilu. Pikiran kita stres saudara. Tapi firman Tuhan bilang bersabarlah. Amin. Ini sulit, ini sukar. Tapi firman Tuhan bilang sabar. Orang yang sabar itu tidak pernah tidak melihat keberhasilan. Orang yang sabar itu tidak pernah tidak melihat kesuksesan saudara. Kalau dia mau sabar. Yang terakhir pasal 5 ayat 20. Tidak tegaan. Komitmen iman yang benar tidak tegaan. Ini bahasamu sederhana bagaimana ya? Tidak rela kah? Apa firman Tuhan bilang di situ? Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa, berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Orang yang punya komitmen iman yang benar, tidak tega melihat orang lain belum selamat saudara. Bukan lihat bagaimana, kok mati sih itu sudah. Mati sudah, ke neraka sudah. Kita melihat orang yang masih jauh dari Tuhan itu, aduh hati kita, oh Tuhan selamatkan orang itu Tuhan, saya mengasihi dia Tuhan. Bukan lihat begini, kenapa dia belum mati-mati? Kapan dia mau mati? Kita tidak pikirkan kalau mati dia mau kemana saudara. Cuma karena kita jengkel lihat dia begitu saja. Kembali tadi sabar, lihat orang yang berdosa, lihat orang yang belum mengalami Tuhan, orang yang belum mengasihi Tuhan, orang belum mengalami pertobatan. Kita harus berusaha menyampaikan kabar baik.
kabar keselamatan buat mereka. Kita tidak merasa tega melihat orang lain di luar sana belum mengalami kasih Tuhan. Kita tidak tega melihat orang di luar sana belum mengalami pertobatan. Di hati ini seperti terinyu, saudara. Kasihan dia, selamatkan dia, saudara. Saya di alun-alun minggu kemarin, jam 1 malam sudah mau sampai jam 2. Ada yang ketuk pintu, saudara. Ketuk pintu. Tuk. Saya buka. Saya kaget. Mari masuk, mari masuk. Singkat cerita, saudara, di subuh itu atau tengah malam tua itu, mereka datang untuk minta didoakan. Dalam kondisi begitu, saya kagumnya begini, saudara. Yang menginjil orang yang minta didoakan ini, sulung. Sama-sama dalam keadaan begitu, kelawar. Ya. Baru saya renungkan begini. Kalau sulung saja begini bisa bersaksi, kenapa orang sadar tidak bersaksi? Kalau dia saja begitu tidak tega lihat temannya, bagaimana kita, saudara? Jadi saya sampai bicara itu mungkin sampai jam 2. Saya tertawa saja, tertawa. Wow. Bilang begini. Ayah, doakan saya. Saya iri lihat dia panggil bapak ini, sulung ini. Saya iri lihat bapak, hidupnya sudah berubah. Ayah senyum lagi. Baru dia bersaksi. Kenapa dia berubah? Dia ketemu ayah dengan komunitasnya. Baru dia kasih saya buku untuk saya baca, buku rohani. Jadi saya ambil keputusan. Di mana ayah itu? Bawa saya ke dia. Saya mau didoakan. Jadi bawa datang didoakan orang Aifat Timur. Dia menangis, dia bilang saya sudah capek dengan hidup saya. Saya mau berubah. Saya punya adik ada sekolah pilot di Jerman, 1. Saya punya adik 1 ada di Jogja, sekolah pelayaran. Mau bawa kapal. Saya hancur begini karena saya membiayai mereka. Saya capek. Hati saya ibas. Baru dia bilang saya mau berubah. Bilang amin, puji Tuhan. Ayah, kalau saya sudah berubah, kita akan buka gereja di Konja, Aiwasi, Aifat. Padahal bulan itu kan kita sedang bergumul untuk saudara-saudara kita di sana. Jawabannya jam 1 malam itu dia datang. Biar sudah begitu, tapi saya tahu itu pasti terjadi, saudara. Kalau sulung, saudara, bisa bawa orang untuk didoakan dalam keadaan begitu. Pokoknya ayah itu sampai dua pulang. Cium sini, cium sini, cium sini. Ayah ditarik begini. Kita harus punya hati yang bawa Tuhan, saya mengasihi dia. Karena kalau Tuhan sudah mengasihi saya mau juga kasih yang sama. Mengasihi dia. Dia harus selamat seperti saya. Dia harus jadi orang yang berhasil. Dia harus jadi orang yang sukses. Lebih hebat dari saya bila perlu. Saya bilang di Martinus namanya. Martinus, ayah tahu kau dipersiapkan untuk Maibrat. Dan ini adalah waktunya di mana kita keluarga besar Victory UKC menuai. Orang yang mengalami Tuhan pasti hatinya tersentuh ketika melihat orang-orang yang belum mengasihi Tuhan, yang belum mengalami Tuhan. Amin. Hidup yang benar adalah bukti dari hasil dari komitmen iman yang benar. Kemudian iman dan kebenaran harus mewujud nyata dalam setiap aspek tindakan kita.